Cek. Cek, cek. Cek, cek. Tes, tes, tes. Cek, oke. Jadi, selamat pagi. Selamat pagi buat yang sudah gabung, dan selamat berjumpa kembali tentunya di mata pelajaran produktif kita tentang desain media interaktif, yang dimana nantinya kalian akan membuat media, dan sebenarnya sudah bisa dibuat. Jangan nanti selesai materi-materi ini. Materi-materi ini adalah materi-materi pelengkap untuk kalian terapkan di media kalian nantinya ke depan. Dan berharap untuk media itu bisa selesai dengan sesuai dengan deadline yang ada, karena kalian butuh banyak waktu untuk membuat ini. Membuat media ini tidak gampang, dan kita saat ini juga nanti akan berhadapan dengan pembuatan soal. Di mana di dalam media kalian di situ kan ada tabel home-nya, ada menu home-nya, ada menu petunjuknya, petunjuk penggunaan media, baru ada layer untuk soal latihan, baru juga ada untuk video pembelajaran, dan ada hal-hal yang lain yang nantinya, atau ada profil-profil, dan ada profil kalian, dan juga ada profil guru yang memiliki mata pelajaran itu. Jadi kalian bersama guru yang bersangkutan bekerja sama, kalian ini sebagai sarana atau alat atau pengguna jasa untuk menggunakan media ini untuk membantu guru yang nanti akan kerja sama dengan kalian. Terserah untuk mata pelajaran apa. Oke, saya mau sapa dulu satu-satu di sini sambil menunjukkan ke recording, karena kita dalam posisi recording. Oke, jadi untuk yang saat ini sudah hadir, ada Martina, ada Filia, dan Ahmad yang belum mengaktifkan kamera. Silakan mengaktifkan kamera, karena kita ini dalam posisi recording, jadi ketika kalian nanti akan lihat di recording, wajah-wajah kalian ini juga pasti akan terpampang di situ. Oke, teman-teman yang lain belum segera masuk, karena ini adalah hal yang penting dan pembahasan yang penting juga di sini, karena pembahasan ini dia panjang materinya atau pembahasannya. Bisa jadi ada beberapa part yang kita akan gunakan untuk materi yang satu ini. Karena di sini kita akan menggunakan action script yang agak berbeda. Tentunya ada action script yang pada umumnya dipakai juga, tetap itu ada. Dan kita akan membuat interface-nya. Nah, di sini kita akan awali dengan pembuatan interface-nya. Oke, saya akan masuk dulu ke aplikasinya di sini. Oke, dibuka dulu aplikasi Flash. Kalaupun di rumah kalian atau ada yang memiliki laptop yang sudah install Flash Player, bukan Flash Player ya, Adobe Flash. Flash Player itu sebagai media pembukanya atau sarana untuk menjalankan Flash itu. Oke, kita buka Flash dulu. Yang saya gunakan sini adalah Flash CS6. Sebenarnya ada yang lebih baru lagi. CS6 ini dari tahun 2012, sudah lama. Tapi secara penggunaannya sudah bisa untuk menggunakan seperti itu. Flash yang baru tentunya lebih berat aplikasinya dan fitur-fiturnya lebih lengkap lagi. Dan tampilannya mungkin berbeda. Oke, kita masih tetap ke ActionScript 2.0 di sini.
Nah, oke. Ini ActionScript 2.0. Kita lihat di sini. Jadi dengan menggunakan ActionScript 2.0 di sini, ini masih untuk ke kalangan pemula. Oke, tampilannya seperti ini. Hal yang pertama adalah ini yang kita sudah lakukan sebelumnya, bagaimana mengimport gambar, bagaimana import lagu dan seterusnya lewat sebelumnya. Tapi kalaupun ada yang masih belum tahu atau karena ini kan cukup kompleks penggunaan aplikasi ini. Karena ini bukan hal-hal yang mudah. Karena di kelas 3 seperti ini sudah lebih advance lagi. Karena kalian diperhadapkan untuk bisa mengetahui banyak hal di sini. Terlebih khusus dalam hal animasi di sini, pembuatan animasi. Oke, kita ambil dulu secara interface-nya, karena kalau cuma putih polos seperti ini, kurang enak nantinya kelihatannya. Oke, kita ambil dulu ke file, ke menu file, kasih besar supaya melihat. Ke menu file dan kita pergi ke import. Nah, di sini ada dua pilihan, import to stake atau import to library. Kita ke library saja dulu. Supaya kita bisa simpan di library, supaya kelihatan dulu di sini, baru kita terapkan di stake kita. Stake itu adalah yang ini. Kalau ada yang belum tahu, stake itu adalah bagian yang ini. Ini timeline-nya, ini stake-nya, ini toolbar, ini panel properties-nya. Oke, kita cari gambar yang ada. Oke. Ini desainnya atau interface-nya atau background-nya itu kalian bisa cari di internet. Untuk kalangan mata pelajaran ini masih bebas. Tapi kalaupun kita sudah UKK nanti, itu buat sendiri semuanya. Secara background-nya semua sendiri, tidak ada ambil-ambil di internet. Kalau untuk UKK, karena UKK itu adalah uji kompetensi. Jadi kalian juga harus melakukan itu, bisa melakukan itu. Oke, ini yang saya sudah buat. Kita open. Oke, ini tidak ada di sini, tapi dia ada di sini. Dia ada di sini karena dia dikirimkan ke library. Nah, ini background utama. Nah, ini seperti ini. Jadi ketika klik, drag, dan pindahkan di sini, nah, itu secara otomatis dia akan masuk ke tampilan yang ada di sini. Oke, diperkecil. Sorry. Show frame, show all. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa dilihat tampilannya di sini sudah ada. Oke, kita play dulu. Nah, ini kenapa besar? Karena tampilan stake-nya itu lebih kecil dibandingkan gambar yang ada. Nah, makanya kita hapus dulu, kita buang. Karena kita menggunakan gambar yang kita sudah setting untuk ukurannya, jadi kita ke menu file dulu, menu baru. Nanti project ini kita akan simpan di situ. Kita lihat dulu project kita atau gambar yang tadi harus sesuai dengan stake kita. Ukurannya berapa, supaya dia seimbang, tidak kayak tadi. Kita klikkan saja properties. Detail. Oke, ternyata di sini menggunakan ukuran 1024/768. Oke, makanya di stake kita juga nanti akan lembar kerja kita harus menggunakan dimensi seperti itu. 1024 berapa tadi? 1024/768. 1024/768. Ketika kembali ke apa? Kita atur 1024 dan 768. Oke, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, dia akan lebih besar dibandingkan yang tadi karena itu posisi default-nya untuk tampilan. Oke.
Oke, di sini sudah tidak ada lagi karena kita sudah buat project yang baru. Oke, setelah itu diimport lagi kembali seperti tadi. Library saja. Oke, kita pilih dulu. Nah, ini sebagai latar belakang. Karena di sini, oke, yang baru masuk. Jadi tema kita atau pembahasan kita saat ini tentang akan membuat soal latihan. Karena di project kalian situ kan, selain kalian ada menunya, ada materinya, jadi ada lembar untuk soal latihan. Nah, di sini kita akan membuat soal, tapi di sini saya coba kasih contoh soal yang secara utuh, mungkin cuma keterangan di situ. Nanti soal itu ada perhitungannya. Jadi ada logika perhitungannya di situ. Jadi akan dijumlahkan berapa jumlah benar atau skor yang akan didapat dari ketika nanti user atau pengguna memakai media tersebut sebagai soal latihan. Oke, kalaupun sudah, kita drag drop saja sini. Nah, ini pasti akan sesuai dan posisi pada tempatnya. Nah, kalaupun dia seperti ini, kita kan tidak dapat DP presisi. Kalian gunakan saja alignment. Alignment seperti ini, di sini. Dan kita pilih yang horizontal, yang tengah ini. Sebagai posisi tengahnya. Dan vertikalnya. Supaya dia rata. Oke, ini sudah kita kunci untuk hal ini supaya tidak bisa digeser-geser di sini. Oke, berikut adalah kita buat layer baru di sini. Buat layer baru dengan menambah layer di sini. Dan kita beri nama dulu yang tadi background. Biasanya disingkat-singkat saja di sini. Karena kalau mau terlalu panjang, biasanya dapat tulisan kalau di-store panjang sekali, nggak kelihatan semua. Atau singkat-singkat. Yang penting kita bisa paham dan kita bisa tahu apa yang kita beri nama. Oke, kalau sudah, sekarang kedua, sebagai title-nya, title 1 lah saja. Title 1. Nah, ini di timeline-nya di sini, ada dua tampilan. Yang satu, di sini yang satu hitam, ada abu-abu dan hitam, yang satu putih dan ada lingkaran putih. Nah, itu menandakan kalau lingkaran putih atau masih putih, itu menunjukkan masih kosong, belum ada isi. Untuk layer ini, kalau layer di bawah sudah ada isi. Oke, untuk layer title, kita kasih nama dulu, pakai text tool. Dan kita beri nama latihan soal. Oke, latihan soal sudah. Kita alignment lagi supaya dia tengah. Supaya dia tidak bergeser di posisi-posisi yang agak miring. Karena secara layout kita harus juga buat secara optimal. Oke, title-nya sudah. Nanti di sini di lembar ini, di bagian ini ada soalnya dan ada option soalnya di situ. Kita bisa buat dulu untuk pertama mungkin latihan soal ada petunjuknya di sini. Untuk mungkin memulaikan soal kita. Misalnya petunjuk di sini keterangan misalnya berapa jumlah soal. Oke, saya kasih gambaran di sini. Misalnya kita buat title baru. Ini juga di drag ini supaya dia ada opsi untuk sampai di mana DP ukuran atau mungkin batas dari teks itu. Jadi kalau saya tulis ini bisa sampai di batas itu. Seperti itu. Oke, kita pakai petunjuk saja. Petunjuk soal. Oke, petunjuk soal. Kita taruh di sini saja. Ini kita bisa atur-atur saja supaya dapat lihat perbedaan. Supaya enak dilihat. Ini kan cuma contoh. Petunjuk soal, nanti di sini ada petunjuknya. Kita buat layer baru. Tapi ini dibuat saja di layer yang sama, tidak masalah. Karena ini satu bagian nanti. Ini ada, taruhlah ini petunjuk dari soal.
Nanti kalian kurang taruh di situ sesuai dengan mungkin permintaan dari guru yang kalian akan kerjasama. Mungkin apakah bobot soalnya atau soalnya ada berapa sebagai soal latihan, misalnya atau 10 atau dari 20. Memang semakin banyak lagi yang kalian harus buat. Tapi bukan berarti latihan soal cuma 2 nomor. Nah, mungkin tuh latihan soal apa itu cuma 2 nomor. Tentunya dia pasti ada banyak. Nanti dari saya latihan soal, mungkin saya ada petunjuk-petunjuknya. Dan nanti kita akan beri satu lagi. Kita bisa taruh di sini atau kita bisa layer baru juga. Nanti di sini kita akan buat banyak sekali layer di sini. Jadi kita tambah layer yang satu lagi dan kita beri nama button mulai. Button mulai. Jadi nanti di sini ada button mulai untuk memulaikan soal yang nanti akan kita buat dan akan dikerjakan oleh pengguna kita. Oke, kita buat bottom dulu. Tentunya supaya lebih enak dilihat, kita buat rectangle saja sini. Oke, diberi warna abu-abu supaya tidak terlalu menonjol di situ. Oke, abu-abu saja. Dan ini jangan lupa untuk diklik dulu. Diklik dan di klik kanan saja sini. Bisa diklik kanan. Nah, bisa diklik kanan dan atau bisa kita pergi ke F8. Kita klik shortcut F8 atau ke menu. Oke, kalau di sini kita bisa convert langsung. Jadi klik kanan saja dan klik simbol, convert to simbol, dan kita beri dia di bottom, di type bottom. Karena kita akan membuat ini jadi tombol untuk nanti dia akan masuk ke frame selanjutnya di situ. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah melewati tentang bagaimana penggunaan bottom itu atau action untuk framing, action di timeline, dan sebagainya. Jadi hal-hal yang sama nanti kita akan lakukan di sini. Cuma yang berbeda di sini adalah action script untuk penggunaan function. Function untuk misalnya contoh soal itu akan akumulasi untuk dapat skornya di situ. Nah, memang ini agak sudah semakin rumit lagi di situ. Tapi kita yang pertama, supaya tidak rumit, kita buat interface-nya dulu. Supaya terarah dan tidak kebingungan nanti. Ketika interface kita aman, lancar, baru kita masukkan function untuk action script yang digunakan. Oke, mungkin ini tidak akan melakukan secara part, jadi ini agak panjang yang kita akan lakukan. Nanti berharap berikut-berikutnya juga kalian bisa ikuti supaya tidak tergantung begitu. Oke, kita seperti ini. Nah, dan di teks juga jangan lupa kita memberikan statik. Di sini ada beberapa pilihan. Dan kita nanti akan memakai yang dynamic, ada statik dan dynamic. Nah, dynamic ini yang kita akan terapkan kepada scoring kita. Karena di scoring itu bukan bersifat statik teksnya, tapi dynamic. Oke, jadi seperti ini tombolnya. Ini kita bisa kasih keterangan di sini, atau kita bisa klik saja di sini. Dan di frame pertama untuk up-nya, kita kasih teks. Start. Atau mulai saja, terserah. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, silahkan. Semua tergantung dari kalian. Oke, kita alignment. Oke, dia akan ke titik ini. Oke, setelah selesai, kita balik lagi. Nah, ini fungsinya belum bisa digunakan. Karena kita belum mengaktifkan. Jadi, kalaupun kita klik di sini, belum bisa jadi. Oke, kita kembali lagi. Kita kembali lagi dan kita beri action di sini.
Oh, tapi sebelum making action, kita harus pertama dulu, karena posisi ini kita tidak buat secara berulang-ulang, makanya kita harus menentukan dulu. Misalnya, contoh, dia ada 10 soal. Makanya kita harus pikir 10 soal itu, karena kita akan lakukan secara framing di bagian sini, berarti kita kasih ke sampai 12 untuk jangkauan frame-nya di sini, di timeline untuk masing-masing tampilan. Karena tampilan ini pasti akan sama. Tampilan ini pasti akan sama. Kalau kalian di sini pakai ada tombol exit, keluar, minimize, nah, exit, minimize, atau maximize, nah itu kalian bisa copy di sini. Tapi kalau karena kita di sini agak simple, jadi hanya bagian ini saja di sini di copy. Insert frame. Kita insert frame saja di sini. Supaya di setiap frame-frame yang ada, dia akan tetap muncul di sini. Oke, jadi diberi untuk framing di sini sampai ke berapa, frame ke berapa, supaya tampilan background ini tetap ada atau muncul terus di tampilan itu. Nah, di sini kan yang lain hilang. Nah, dan untuk tombol-tombol ini, button mulai dan tombol 1, ini tidak perlu lagi untuk kita lakukan seperti itu, karena di frame berikut adalah tampilan yang mungkin sudah berbeda. Tampilannya sudah berbeda, jadi kita buat frame yang baru sini, insert keyframe. Kita buat insert keyframe saja di sini. Kita klik. Oke, secara otomatis yang bagian tadi dia akan muncul. Nah, cuma di bagian petunjuk soal kita akan hapus di sini, tidak perlu. Karena di sini kita akan isi soalnya di sini. Soalnya dan pilihan soalnya. Oke, kita kasih contoh saja. Nanti kalian bisa copy ketika kalian ambil data dari guru yang bersangkutan, mungkin ada latihan soalnya. Karena di situ kan syarat yang kita akan buat media kita itu adalah selain ada tombol home, ada menu home-nya, ada tampilan home-nya, ada tampilan petunjuk penggunaan, baru materi, latihan soal, video pembelajaran, dan yang terakhir adalah bagian untuk guru yang bersangkutan yang punya aplikasi dan pembuat aplikasi, gitu. Supaya pembuat aplikasi itu kalian sendiri, supaya ada identitas siapa yang melakukan. Jadi ada berapa menu nanti kalian akan lakukan di situ, sesuai dengan versi dan kreativitas kalian. Oke, misalnya saya kasih contoh, ini tempat soal. Ini cuma sebagai contoh saja. Tempat soal, ini jawaban. Jawabannya, oke, kita buat dulu untuk format yang di sini. Karena ini rata tengah. Yang dibuat sini adalah rata tengah. Jadi kita kasih ke alignment left supaya rata kiri. Misalnya jawaban A, jawaban A. Baru kita kasih renggang sedikit supaya tidak terlalu berdempetan. B, jawaban B. C. Nah, ini cuma example saja. Nanti soal yang sebenarnya itu ada ke kalian. Ini kalian bisa rubah untuk hurufnya. Ini pakai yang ini saja, supaya tidak memakan waktu. Nanti kalian buat saja sendiri untuk secara warnanya, secara jenis fontnya, sesuai dengan keinginan kalian. Oke. Nah, jadi ini yang nanti kita akan buat. Jadi di atas ini ada soalnya seperti apa, misalnya carilah perbedaan dari ini A apa, B-nya apa, C-nya apa. Oke, setelah itu kita copy semua dengan membuat keyframe baru di sini. Jadi semua kita buat keyframe baru. Ini ada shortcut-nya juga.
Kita bisa tekan F6 di sini. Supaya tidak perlu klik kanan, klik kiri, klik kanan, copy, paste, dan seterusnya. Jadi kita ketik F6 sampai sepanjang soal itu. Misalnya ini soal 1, saya lupa taruh. 1, ini misalnya 2, dan seterusnya. Ini cuma contoh saja, seperti itu. Sampai ke misalnya ini adalah soal yang ke-10. Soal yang ke-10. Nah, terakhir ini adalah bagian untuk kita meletakkan scoring-nya. Scoring untuk hasil akhir, mungkin ketika mereka mengisi atau mencoba untuk latihan soal, nanti di situ di hasil akhir atau di frame 12, dia akan dapat hasilnya, dapat scoringnya berapa. Oke, kita bisa buat tampilannya baru juga di sini. Kita copy saja. Atau kita F6. Dan kita mungkin rubah di sini sebagai, ini judulnya, kita ganti ini untuk scoring. Hasil akhir atau hasil akhir. Nah, ini tergantung kalian, terserah mau buat seperti apa. Ini cuma sebagai contoh saja. Terserah kalian mau kasih nama apa, silakan. Yang pasti ketika orang melihat itu atau menggunakan media ini bukan cuma sekedar isi-isi soal saja, tapi dia bisa lihat hasilnya di situ. Akhir kita kasih sini misalnya skor. Skor sama dengan. Nah, nanti di sebelah sama dengan ini akan kita buat teks yang baru untuk hasil akhir yang ada. Nah, di situ adalah teks yang kita buat adalah teks untuk dynamic-nya. Oke, ini kita perbesar dengan mengganti size-nya di sini. Misalnya 70. Oke, jadi seperti itu. Supaya lebih besar, supaya ada perbedaan. Oke, kalau sudah, mungkin kita kasih spasi supaya lebih ke bawah. Nah, dan kita buat teks yang baru. Oh, sorry, bukan di sini. Kita buat layer baru dulu. Layer baru untuk skornya. Dan kita hapus semuanya ini. Kita tidak perlu ada di sini. Kita insert di sini saja, keyframe. Dan kita kasih teks. Oh sorry, kita tempel di situ. Teks untuk, nah, dan teks ini kita buat dalam bentuk dynamic. Karena hasil ini akan dilakukan secara dynamic dan kita rubah. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita ubah di sini. Nah, semacam ini kita harus ke use device font. Anti aliasnya adalah use device font. Baru, oke, dari zoom juga sudah kasih ingat tinggal berapa menit. Untuk optionnya di sini, kita kasih nama variabelnya di sini. Nama variabel karena di script kita akan menaruh variabel yang nanti kita akan beri nama. Jadi kalaupun variabelnya namanya tidak dikasih atau tidak tahu apa, sebentar akan kesulitan nanti dalam pembacaan action script. Jadi kita kasih nama score saja. Oke. Score. Oke, itu sudah kita letakkan di posisi sesuai dengan posisi yang ada. Nanti di bagian sini, di tampilan sini, nanti akan ada scoring. Nanti ada rumusnya di situ. Oke, mungkin sekian dulu karena tinggal 10 menit.
untuk pertemuan kita di Zoom. Jadi nanti ini ada part yang lainnya juga. Ini akan disimpan dulu. Kita simpan dulu, save as. Kita simpan saja ke project kita atau file kita di sini. Kita buat file baru supaya semua ada di sini. File untuk latihan soal. Oke, kita simpan di sini. Menu soal. Oke, simpan. Oke, lihat dulu DP hasil tersimpan atau belum. Oke, sudah ada. Tapi belum ada SVF-nya di sini. Ketika kalian ingin menunjukkan SVF-nya, kalian harus scroll enter untuk menjalankan dulu movie-nya. Oke, ini masih berjalan seperti ini. Jadi kita harus menggunakan action script. Jadi dia akan secara otomatis, karena kita sudah masukkan secara frame by frame di sini, maka dia akan otomatis memplay setiap frame yang ada. Nah, itu nanti kita akan lakukan di berikut untuk menghentikan tampilan ini. Tapi sebenarnya kita sudah lakukan sebelumnya dengan menggunakan action stop di situ, supaya dia berhenti, tidak jalan terus seperti ini. Oke, kita keluarkan dulu. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada. Jadi kalau kalian ingin play saja untuk ini, bisa. Tanpa membuka aplikasi, kita bisa langsung buka seperti itu. Nah, ini masih berjalan seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk ini. Nanti kan ini sudah di-save, nanti kita akan lanjut di hari Senin. Iya, hari Senin. Hari Senin atau hari Selasa ya? Hari Selasa, iya, hari Selasa. Kita akan lanjut di hari Selasa untuk pertemuan kita selanjutnya untuk melengkapi yang belum terselesaikan ini. Karena banyak sekali yang kita akan lakukan sini. Kita juga harus membuat layer baru untuk action-nya dan sebagainya. Dan untuk memberhentikan yang action yang tadi. Oke. Silakan aktifkan kamera kalian. Di sini. Kita akan foto bareng di sini bersama sebagai dokumentasi kelas kita saat ini. Oke, untuk Ahmad dan Jason bisa mengaktifkan kamera. Jason juga di sini. Silakan. Oke, dan mau ingatkan lagi bahwa pertemuan kita di berikutnya bisa untuk mengikuti supaya tidak ketinggalan. Karena kita ada part-part di sini yang harus kita lakukan. Ada beberapa tahap yang kita harus lakukan sampai penggunaan untuk soal ini, latihan soal ini, menu latihan soal ini bisa selesai. Dan kalian kurang terapkan, laksanakan di project kalian. Oke, untuk Jason, sekali lagi silakan aktifkan kamera. Oke, berhadapan saja di depan kamera. Kita akan foto. Oke, saya mau ganti dulu, soalnya masih tak tulis desain grafis percetakan. DP nama. Oke, siap? Tiga, kasih jempol seperti biasa. 3, 2, 1. Oke, jadi terima kasih untuk kesempatan saat ini yang telah bersama-sama, yang telah mengambil bagian dalam kelas kita hari ini. Dan bisa kalian terapkan saja ke penggunaan aplikasi kalian ketika kalian sudah mulai mengerjakan. Dan bagi yang belum, silakan langsung mengerjakan. Kalau belum mencari data untuk gurunya, silakan cari guru yang ada
untuk kalian ambil datanya di situ untuk kalian akan input ke materi kalian. Nah, dan sudah bisa juga cari footage yang kalian akan masukkan ke project media kalian, apakah dia itu musiknya, atau sound effect-nya, atau ada tombol-tombol yang kalian customize di situ, bukan cuma tulisan biasa, atau ada gambar-gambar tertentu yang kalian ingin masukkan di situ, silakan dicari semua, supaya sudah ada DP tampilan. Tapi semuanya itu diatur sebelumnya dengan penggunaan buat storyboard-nya, dan buat bagan atau flowchart-nya, supaya logika untuk pembuatan kalian itu tidak akan salah nantinya ketika kalian buat seperti itu. Jadi itu sebagai tugas kalian yang sudah diberikan sebelumnya, tentunya storyboard-nya sudah bisa ada, dan secara bagannya atau flowchart yang alur dari sistem kalian itu sudah ada. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini, dan oke, see you next time.